Tahapan kebangkitan spiritual. Berbagi pengalaman dan informasi tentang tahapan-tahapan kebangkitan spiritual yang mungkin saja Anda semua saat ini sedang mengalaminya. Apa saja sih tanda-tandanya? Monggo kita simak video ini. Salam rahayu semuanya. Semoga kita selalu dalam pengayoman Tuhan Yang Maha Kuasa. Nama saya Tri. Selamat datang di channel saya. Kali ini kita membahas tentang tahapan kebangkitan spiritual. Kebangkitan spiritual menurut opini saya adalah meningkatnya kesadaran, proses fase dalam kehidupan, terutama di dalam naik turunnya perjalanan spiritual. Terbangunnya kesadaran juga seperti terbangun dari mimpi kehidupan yang itu butuh proses, ya. Kesadaran spiritual adalah proses atau fase yang memakan waktu dan kondisi yang agak lama. Ada beberapa orang yang sedang mengalami kebangkitan spiritual ini yang kadang-kadang mereka itu gak kuat gitu ya, langsung aduh kok seperti ini sih hidupku gitu, kok aku seperti ini sih gitu. Jadi yang ada juga dari mereka yang menyerah gitu. Kalau dulu saya mengalami kebangkitan spiritual itu sejak 5,5 tahunan yang lalu. Mengapa sih sebagian dari mereka itu menyerah, tidak kuat lagi gitu ya, sampai ada yang di fase ekstrim itu ingin mengakhiri hidup atau bunuh diri. Padahal kalau kita bisa melewati fase-fase tersebut, kita akan melihat dan menghadapi segala hal dengan pasrah dan penuh belas asih. Tahapan yang pertama, kalau menurut pengalaman saya pribadi juga ya, dan menurut pengetahuan yang saya tahu, pertama-tama adalah merasakan kondisi sakit yang parah, sakit yang dokter itu sampai bingung, ini sakit apa ya gitu, enggak diperiksa seperti enggak ada penyakit tapi kok merasakan sakit gitu ya. Terus obatnya itu belum ditemukan oleh kedokteran gitu ya. Sakit yang parah, sakit yang lama sembuh, bangkrut dalam usaha, bangkrut dalam pekerjaan gitu ya. Ada juga perceraian dengan pasangan, kehilangan seseorang, berpisah dengan seseorang, bisa orang tua, bisa anak, bisa saudara gitu ya. Terus ada lagi tahapannya itu aib yang terbongkar secara umum, kehilangan uang, harta benda, dan orang-orang yang disayang, dan juga pasangan. Dan itu saya sudah merasakannya dan sungguh tidak enak ya. Jadi kalau sudah melalui itu seperti itu ya rasanya. Memang berat sih, cuman kita harus bisa melewatinya teman-teman. Tahapan selanjutnya adalah aktivasi ke 7 cakra. Jadi
ketujuh cakra itu terbuka, Kundalini terbuka, Kundalini mulai bangkit gitu ya. Akibat dari aktivasi semua cakra itu bisa bermacam-macam, bisa sulit tidur, sulit makan gitu ya, nafsu makan yang banyak, jadi sehari itu bisa 6 kali 7 kali gitu, dan juga menu makannya itu maunya yang itu terus gitu, misalnya maunya ayam terus gitu ya. Dalam porsi makan yang banyak itu menunya itu dulu saya itu maunya ayam itu, dan kalau udah makan banyak terus makan ayam itu rasanya udah puas gitu loh. Dan biasanya kalau orang-orang yang sudah sadar kalau aktivasi cakranya itu terbuka, biasanya bisa lebih produktif dalam segala hal. Tapi kalau yang tidak bisa mengerem, ini biasanya masuk ke dalam tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu adalah merasakan kegelapan jiwa. Nah, Mbak Tri, kok ada kegelapan jiwa gitu ya? Gini maksudnya, kegelapan jiwa itu ada karena pertama dari ujian, dan yang kedua dari kelelahan, capek. Kok begini amat sih hidup? Aduh, kayaknya aku udah gak kuat ya menjalaninya gitu ya. Karena orang-orang melihat itu seperti bukan manusia normal, kayak bukan manusia yang biasa, seperti biasanya gitu loh. Seperti kok orang itu biasanya gapiak loh, kalau orang Jawa bilang gapiak gitu, ramah loh, kok ini cuma diem aja gitu terus ngomong sendiri ya. Kalau orang yang nggak tahu kan dibilang, ih itu orang kok jadi gila sekarang ya, nah gitu. Itu ya contohnya. Karena kenapa capek, karena kelelahan, karena capek dengan ujian-ujian itu, karena badan kita itu aktif. Badan kita itu aktif karena Kundalini itu bangkit kan. Padahal badan kita itu nggak ngapa-ngapain gitu loh, tapi berasa capek, berasa lelah, kurang tidur, dan di pikiran itu selalu ada rasa penyesalan, selalu ada rasa dendam di masa lalu, selalu ada rasa cemas gitu ya. Jadi pikiran-pikiran masa lalu mereka yang pernah mengalami kebangkitan spiritual itu seperti muncul gitu. Ih, dulu itu orang pernah menghina aku, ngata-ngatain aku gini-gini. Nah, itu muncul. Ya, padahal kalau tidak dirasakan atau tidak dipikirkan itu nggak jadi masalah gitu ya. Cuman karena ada di fase itu, pikiran-pikiran itu lalu muncul. Seperti itu ya. Dan fase yang selanjutnya adalah intuisi lebih kuat, yang lebih mengikuti intuisi dengan pertanda kita mendapatkan mimpi gitu. Terus kita mendapatkan angel number atau angka kembar. Dan untuk di video selanjutnya nanti kita bisa membahas tentang angka kembar. Bermeditasi dalam tahap ini penting untuk selalu dalam kondisi vibrasi yang tinggi ya. Lebih banyak berdoa, kita bisa jalan-jalan ke alam terbuka, ke hutan atau ke taman seperti itu ya, menghirup udara segar, atau kita juga bisa memeluk pohon yang besar gitu ya. Karena pohon yang besar itu ada energi positif yang bisa menyerap energi negatif dalam tubuh. Fase selanjutnya adalah bisa merasakan kehadiran atau mendengar entitas penjaga.
juga ya dari teman-teman yang sudah merasakan fase itu. Itu dulu saya waktu di fase ini dan di fase kegelapan jiwa ya, itu pernah saya kerasukan ya, apa ya bahasanya, kerasukan itu kerasukan sosok yang negatif, entitas yang negatif ya. Jadi itu antara kerasukan iya, kemanjingan juga iya gitu, atau kerauhan ya kalau orang sudah bilang gitu. Sehari itu bisa beberapa kali kerasukan, dan sudah dicoba di ruqyah, udah dicoba di orang-orang pintar seperti itu, tetap aja nggak bisa. Itu bisa saya kendalikan dengan meditasi, dengan saya belajar meditasi. Oh ternyata kalau kita tidak mengizinkan entitas itu masuk, ya mereka tidak masuk. Yang kedua juga dari pikiran kita juga ya, seperti itu. Dan mulai sekarang saya sudah bisa on off kan gitu ya, kalau ada entitas atau sosok yang ingin berkomunikasi, jadi sudah bisa membedakan, oh ini entitas yang baik, yang positif, yang memberi nasihat, yang memberi memberi wejangan gitu ya, itu udah bisa membedakan. Dan entitas yang mereka hanya sosok yang berpura-pura minta tolong, padahal mereka itu sosok yang tidak baik, seperti itu. Fase selanjutnya adalah mulai bisa melihat dunia dengan kacamata yang lebih luas. Misal tentang surga, neraka gitu ya. Surga itu apa sih? Neraka itu apa sih? Bener gak sih ada surga? Bener gak sih ada neraka gitu ya? Ada keingintahuan seperti itu yang mendalam. Padahal sebelumnya ya mereka hanya percaya, oh ya emang bener kok ada surga, ada neraka gitu ya. Pada tahap ini mulai bisa merasakan tidak bahagia gitu ya, putus asa terhadap rasa sakit yang ada di dunia. Maksudnya apa sih Mbak Tri? Misalnya gini, ada bencana alam atau ada kerusuhan di negara ini gitu ya, di Nusantara ini atau di negara lain. Jadi bisa berpikir, kok bisa seperti itu sih? Apa yang bisa aku lakukan? Sumbangsi apa yang bisa aku lakukan untuk negeri ini, untuk alam ini, seperti itu ya contohnya. Lalu bisa tertarik di bidang metafisika, ingin belajar self healing gitu ya. Itu juga masuk di fase-fase ini. Fase berikutnya adalah mulai banyak bakat yang terbuka gitu. Tiba-tiba seperti ada perasaan menolong orang. Kok orang itu sakit ya, coba deh aku bantu, siapa tahu bisa. Nah itu dari intuisi mereka itu keluar ya, intuisi untuk membantu menyembuhkan, seperti itu. Nanti ada bakat-bakat untuk konseling gitu ya, seperti saya, atau membaca tarot, atau mungkin bisa jadi guru meditasi seperti itu. Atau mereka itu punya keinginan untuk gimana sih caranya membangun anak-anak, misalnya ada di desa gitu ya, gimana sih untuk membangun anak-anak ini biar lebih giat belajar gitu, atau lebih bisa menjaga atau mengembangkan budaya di daerah masing-masing, seperti itu ya. Itu juga suatu bakat terpendam dari
diri mereka sendiri. Kalau saya bilang itu bakat murni dari dalam diri mereka sendiri gitu ya. Besok kita bahas tentang bakat murni dalam diri kita ya di lain waktu. Lalu fase selanjutnya adalah kebiasaan dan rutinitas yang berubah. Banyak orang yang telah terbangun spiritualnya itu memiliki rutinitas meditasi, lalu mereka punya hasrat keinginan untuk berziarah ke petilasan, candi-candi, dan berinteraksi dengan hewan-hewan seperti itu ya. Jadi lebih sayang, kok ada itu loh kucing di jalan gitu ya. Jadi mereka lebih empatinya lebih tinggi gitu. Tidak hanya kepada manusia tapi kepada hewan dan alam gitu ya. Lebih peka, empati tinggi, dan memiliki kepribadian yang lebih luas, yang lebih welas asih gitu ya. Lalu mereka lebih banyak melatih kerohanian dan olah batin yang lebih dalam. Jadi ingin belajar kerohanian, lebih mendalami jiwa spiritualnya itu ya, ke arah yang lebih baik. Otomatis mereka mengambil pelajaran spiritual yang telah dipelajari dari latihan mereka tersebut, dari olah batin gitu ya, dan bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mulai bisa selaras dengan jiwa tertinggi, bisa itu mempunyai efek untuk berkurangnya keinginan-keinginan. Jadi bukan kok keinginan-keinginan itu langsung gak ada sama sekali, enggak, tapi keinginan yang tidak perlu gitu loh ya. Nah, lalu berkurangnya ketakutan, atau malah lebih hilangnya ketakutan, hilangnya kecemasan dalam diri mereka gitu. Tahap selanjutnya itu mengalami pengalaman mistik yang berkepanjangan. Kalau teman-teman ada atau pernah mengalami pengalaman mistik yang seru gitu ya, coba bisa berbagi pengalaman di kolom komentar ya. Fase selanjutnya adalah efek dari belajar kerohanian, olah batin, dan empat gitu ya. Mereka merasa damai dan terhubung dengan diri sendiri, selaras dengan kehidupan sehari-hari, merasa siap menjadi seorang mentor spiritual dan menyebarkan welas asih kepada orang lain, kepada sesama, dan kepada semua makhluk Tuhan ya. Merasakan berkah gitu ya. Merasakan berkahnya itu membutuhkan proses yang lumayan lama ya. Dan itu tidak instan teman-teman. Kita butuh perjuangan, kita butuh dididik oleh alam ya. Dan kita harus percaya pada diri sendiri, tidak menggantungkan diri kepada orang lain gitu ya. Makanya banyak orang yang menyerah duluan nih di fase-fase ini. Makanya ayo, kamu bisa melewatinya ya, jangan menyerah. Karena Tuhan itu memberikan fase-fase ini, memberikan berkah ini, berkah dalam tanda kutip ya, setelah kita melewati fase yang pertama tadi sampai yang sekarang ini.
Karena Tuhan memberikan ini untuk kamu, untuk Anda, untuk panjenengan semua, bukan untuk orang lain gitu ya, untuk pribadi masing-masing. Ya udah, kita terima aja gitu ya. Tapi semua itu memang butuh ujian, butuh latihan di setiap fase-fase dan di setiap tahapan itu ya, yang harus kita bisa melewatinya. Oke teman-teman, mari kita selalu menaikkan vibrasi kita yang positif, selalu menebar welas asih kepada sesama, kepada semua makhluk Tuhan ya. Oke teman-teman, sekian dulu pengalaman dan mungkin informasi yang saya dapat, pengetahuan yang saya terima. Ini saya sharing untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu bahagia, selalu tersenyum, selalu bersyukur di dalam setiap situasi yang kita hadapi sekarang ini. Ayo kita harus kuat, kita harus semangat, jangan patah semangat ya. Semoga bermanfaat. Salam damai, salam bahagia, rahayu, rahayu, rahayu.